Selamat datang di Java Pet and Company. Video kali ini saya ingin membahas tentang 10 koral untuk beginner. Oke. Koral pertama yang disarankan untuk pemula adalah jenis softies. Softies itu ada, ya nggak semua softies lah, tapi ada beberapa yang saya pilih dan menurut saya gampang. Itu ada payungan. Jenis payungan itu gampang. Kenapa? Karena dia itu cepat besar, terus dengan kondisi air yang swingnya lumayan tinggi, dia itu hampir nggak bermasalah, cuek aja dia. Dia cuek aja di sana. Gampang lah untuk pelihara itu. Yang penting makan apa ya? Fitoplanktonnya harus ada juga sih. Coral foodnya kasih aja dia fitoplankton. Mungkin dia tanpa fitoplankton tetap bisa hidup saya rasa. Itu gampang. Terus ada lagi jenis tangan-tangan. Tangan-tangan itu juga gampang banget dan cepet banget dia. Cabangnya makin banyak, makin cepet. Makin banyak cabangnya dia akan kelihatan makin bagus ya. Kalau dia udah mulai banyak keluarin tangannya dia tuh. Wah, itu seru sih, itu bagus menurut saya. Dan itu juga ya sama lah, model-modelnya kan sama kayak payungan ya. Itu menurut saya bolehlah dicoba untuk pelihara koral. Dan buat dekor juga saya suka, karena kalau udah ada tangan-tangan tuh kayaknya laut banget jadinya. Next ada seroja. Seroja tuh gampang deh, seroja kol. Mau lampunya redup, mau lampunya bagus, dia tetap bisa hidup. Terus dia cepat juga beranaknya. Dan saya rasa swingnya juga kalau misalnya, ya kadang kita kalau KH-nya telat ngisi, atau nitratnya kita habis ngasih makan terus nitratnya naik, serojakol nggak peduli dia, cuek aja. Yang keempat ada karang kuku. Karang kuku juga nih banyak banget nih sekarang. Dulu saya ngeliat karang kuku tuh cuman adanya yang hijau doang dan nggak metalik ya. Ininya apa? Tangkainya itu warna coklat, terus kepalanya hijau. Ya rata-rata begitu kan. Sekarang karang kuku itu saya ngeliat ada yang hijau metalik, ada yang orange, ada yang gold, ada yang toxic. Waduh, udah banyak banget deh. Ada yang 2 warna juga, ada yang ungu kan. Nah itu juga menurut saya gampang. Yang penting KH-nya terkontrol. Ya Big 3 lah, Big 3, nggak cuma KH. KH, CAMG terkontrol, dan dia juga masih bisa, misal kita nitratnya jelek lah, ada 10 ppm atau 20 ppm, dia masih tetap oke. Terus menurut saya juga yang gampang, yang kelima adalah babut. Nah, koral babut ini juga hampir setipe dengan karang kuku. Jadi nggak terlalu rewel lah. Nggak terlalu rewel, terus kalau misalnya kita sering kasih makan, dia gampang banget gemuk-gemuk tuh. Dia punya tulangnya tuh kayak, wah lucu banget deh. Itu bagus tuh. Karena saya pengalaman di LPS ini melihara babut itu lumayan lama lah. Lumayan lama dia bisa hidup di akuarium saya tuh. Wah, itu bagus banget. Terus udah gitu kalau kena arus kan dia goyang-goyang, lambai-lambai. Enak banget ngeliatnya. Terus next ada yang gampang itu jenis-jenis Favites. Atau kita bilangnya nanasan ya. Nanasan ini juga gampang lah. Dia nggak terlalu, yang penting cahayanya cukup aja. Dia mungkin sekitar di 50 par, saya rasa dia oke lah. Nah terus udah gitu dia kan enaknya makin lama makin gede tuh. Kita tinggal mau direct feeding boleh, nggak usah di direct feeding juga nggak masalah. Dan warnanya juga banyak banget kan. Ada yang merah, ada yang hijau merah, ada yang hijau ungu, ada banyak lah warna Favites. Nanasan itu saya suka sih dengan koral ini. Terus ada yang kayak loreng-loreng kayak macan gitu tuh, saya pernah juga tuh melihat Favia yang begitu. Menurut saya gampang lah itu.
Terus beranaknya juga cepet, dia membesar sih, bukan beranak, dia makin lama makin gede kan, makin lebar. Cobain, itu menurut saya nggak susah. Next ada Sinarina. Nah, ini koral-koral dasar yang menurut saya paling gampang adalah Sinarina. Sinarina yang penting kalian jaga big tree-nya memang. Ya hampir semua sih kita jaga big tree-nya, tapi maksud saya dengan kondisi lampunya, terus dengan kondisi big tree yang mungkin agak swing gitu, Sinarina masih tetap bisa mekar. Dan dia kalau udah settle di tempatnya, udah nyaman dengan kondisi lingkungannya, itu bisa gede banget, bisa gendut. Terus warnanya juga macam-macam, bahkan ada hijau, saya pernah lihat ada yang merah kuning malah. Itu jarang banget tapi saya pernah lihat tuh. Cuman yang umum biasanya hijau, merah hijau. Jadi ininya hijau, dagingnya hijau, cuman mulutnya merah gitu. Itu menurut saya gampang lah dibanding sahabat-sahabatnya kayak karang otak, terus kayak donat. Sinarina jauh lebih mudah. Jadi kalian kalau misalnya, dan harganya juga nggak terlalu mahal. Yang saya suka itu. Kalau donat kan tahu sendiri harganya kan udah jauh di atas Sinarina. Mungkin kalau kita mau beli donat bisa dapat 5 Sinarina kali. Ya dari harganya oke, terus dari umurnya juga panjang dan perawatannya mudah. Sinarina oke. Terus yang ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ke-8. Ke-8 ada polip bintang. Nah, polip bintang ini kenapa menurut saya gampang? Polip bintang ini karena dia cepet banget dia merembetnya. Yang penting KH-nya kita jagain. KH-nya udah cocok di situ, stabil. Waduh, itu cepet banget tuh. Jadi kayak padang rumput deh. Jadi dia kayak karpet tuh, hijau, terus ada yang kulit, ada yang polip bintang yang batu ya, green star polip tuh. Itu gampang sih, gampang. Saya pernah pelihara itu sampai nempel-nempel ke belakang akuarium tuh, dinding akuarium kaca belakang tuh. Wah, terus dirambatin sama dia. Terus terus saya pernah lihat juga kalau misalnya kayak ada tengkorak-tengkorakan, mainan tengkorak gitu ya. Di rambutnya kan dikasih hijau-hijau tuh, ditempelin. Terus dia nunggu-nunggu, itu lucu juga tuh. Ya gampang lah, polip bintang hijau. Next yang ke 9 ya. 9 ada jenis jamur. Nah, jamur juga warnanya banyak nih. Terus itu juga gampang. Terus airnya juga nggak usah. Maunya airnya yang agak kotor kan. Jadi nitratnya tinggi, fosfatnya tinggi, jamur pasti hidup. Terus lampu juga nggak terlalu pengaruh buat dia tuh. Jadi kayak udah warnanya banyak, murah lagi, gampang lagi, beranaknya cepat lagi. Enak banget main jamur. Jadi jamur itu sangat disarankan buat para beginner. Buat kalian yang mau coba-coba main laut, cobain aja dulu koral-koralnya itu. Jamur kan warnanya ada yang merah, ada yang hijau, ada yang ungu, terus ada yang mungkin ada yang 2 warna, 3 warna. Menurut saya jamur itu gampang banget. Yang penting arusnya jangan terlalu kuat kalau untuk jamur. Karena kalau misalnya dia terlalu kuat, nanti dia takutnya terbang. Nanti kalau dia terbang, ya agak susah sih dia nempel lagi. Jadi spot untuk jamur kalau bisa pelan aja arusnya. Yang terakhir ada jenis Zoa. Zoa ini sangat direkomend sekali karena Zoa ini sama mirip-mirip ya kayak jamur ya. Dia nggak butuh terlalu bersih airnya. Cuman bedanya kalau jamur itu cahayanya mungkin nggak perlu terlalu terang dia bisa. Tapi kalau Zoa dia butuh cahaya yang agak kuat. Tapi maksud saya masih mudah lah. Zoa itu cepet banget beranak, 1. Terus kedua, warnanya juga banyak. Kalian mau cari warna apapun, pasti Zoa itu ada. Cobain aja. Kamu mau cari warna apa? Ungu, ada. Biru, ada. Kuning, oranye, ada. Merah, hijau, tinggal sebutin aja. Coklat ada juga. Tinggal sebut aja warnanya, pasti dia ada. Itu warnanya banyak banget. Dan jenisnya, ya kalau sekarang udah ada nama-namanya kan, ada Zoa
ada Superman lah, ada Candy Apple lah, ada, wah banyak banget deh, banyak zoa. Cuman kalau misalnya lampu dia nggak cukup, jadinya dia panjang-panjang karena dia ngejar cahaya. Kalau udah panjang-panjang ya nggak bagus sih ngelihatnya. Ya, cuman nggak tahu lah kalau misalnya kalian suka zoanya panjang-panjang ya nggak apa-apa juga. Yang pentingnya dia hidup dan dia bisa beranaknya cepet gitu. Ya nggak semua zoa beranaknya cepet, tapi setahu saya umumnya secara general itu zoa itu gampang. Oke, nah itu udah ada 10. Gampang nih. Bonus yang ke-11. Warnanya bagus, bisa hidup di darat, bisa hidup di air. Warnanya bagus. Tanpa lampu biru dia warnanya udah nyeter banget. Mentereng. Ya inilah. Ini gampang banget nih. Nggak perlu makan. Big Tree-nya nggak dijagain, dia tetap hidup. Ya paling kalau lumutan kalian sikatin. Ini bisa cari di Java Reef. Namanya Nature Image. Jadi Nature Image ini koral sintetis. Nah, Nature's Image. Jadi ini koral sintetis. Buat kalian yang mau main fish only, mau piara angel pun nggak masalah nih. Dia nggak akan habis nih di sini nih. Ya ini gampang semua. Yang tadi 10 tadi saya salah berarti. Kalah sama ini. Itu semua udah jenis-jenis 10 jenis koral yang gampang-gampang. Jadi kalian kalau misalnya mau coba main, buat para pemula yang baru mulai mau belajar nge-reef, cobain dulu dengan koral-koral yang ya menurut saya 10 koral tadi itu gampang. Jadi kalian cobain, nggak terlalu repot, nggak terlalu menyiksa kalian. Nanti kalau misalnya udah dari situ, next step, koral apakah yang bisa kalian pelihara. Jadi mulai cobanya dari sana dulu. Mungkin nextnya yang agak susah, koral-koral jenis itu kali ya, karang otak. Karang otak itu kan nggak cuman mempertahankan dia hidup, tapi gimana caranya mempertahankan warnanya dia itu tetap bagus. Nah itu next stepnya lah. Mungkin dengan adanya mineral-mineral yang kita kasih, vitamin-vitamin yang kita kasih di akuarium kita, muncul warna baru. Biasanya begitu. Jadi mungkin next kali kita bikin video mengenai next step koral-koral yang di atasnya pemula ya. Sekarang sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa dukung terus kita untuk bisa terus memberikan informasi kepada kalian mengenai, ya kita bilang edukasi lah, video-video edukasi mengenai reef. Mungkin ada yang lainnya juga, ada reptile, ada aviary, ada freshwater juga ada. Nanti kita akan coba terus selalu bikin video. Sampai di sini dulu, sampai ketemu di next video. Bye bye.